sholih wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah berinya kesehatan sehingga kita dapat kumpul pada hari ini. Salawat dan salam beriring kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba umatnya dari alam kubur sampai alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan pada saat ini. Baiklah, untuk mempersingkatkan waktu, yang pertama yaitu kepada kepala sekolah SMK Negeri 1 Biren, Bapak Yusuf. Selanjutnya kata-kata sambutan yang akan diwakili oleh Bapak Amin. Kepada Bapak Amin dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Syukur alhamdulillah ada sama-sama kita panjatkan yang mana pada hari ini masih memberikan kesehatan, kekuatan iman dan kenikmatan Islam sehingga kita dapat berkumpul di ruang yang berbahagia ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif di sekolah. Kemudian tidak lupa salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan kita di dunia maupun di akhirat. Baik, penghormatan kami kepada Majelis selaku pemateri yang akan menyampaikan mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Kemudian yang kami muliakan Bapak Ibu, Dewan Guru, Masyarakat Masyarakat yang berada pada hari ini. Baik, ini merupakan satu nilai positif. Alhamdulillah SMK Negeri 1 Biren masih ada satu orang calon guru penggerak. Alhamdulillah kita masih setiap tahun kita selalu ada calon-calon guru penggerak. Di angkatan 8 kemarin kita ada 3 orang, mereka sudah menyelesaikan. Di tahun ini di angkatan 10 ini kita ada 1 orang. Ini masih berproses. Jadi salah satu program daripada CGP calon guru penggerak adalah diseminasi. Jadi pada kesempatan nanti Pak Menteri menyampaikan diseminasi. Di sini kami ingin menekankan kita dari manajemen sekolah. Yang pertama, budaya positif ini harus selalu kita kembangkan dan harus selalu kita pelihara. Di mana budaya positif yang telah ada di sekolah kita yaitu mengenai budaya disiplin. Di mana kita sudah sama-sama ketahui sekolah kita lebih 30 anak-anak dan dewan guru sudah ada di lapangan. Dan ini menjadi satu budaya positif. Kenapa? Karena di industri juga akan berlaku seperti itu. Jadi kita harapkan nanti pemaparannya bisa ditekankan ke arah mana yang akan kita terapkan. Dan penerapan ini kita harapkan benar-benar dilaksanakan. Jangan hanya cuma sampai diseminasi ini. Jadi mungkin nanti ada budaya seperti itu, kemudian tanggung jawab, motivasi. Jadi kita selaku guru juga harus memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Kita harus tahu bagaimana penguasaan kelas kita di kelas. Sehingga kita bisa tahu ini anak bermasalah, ini anak lagi tidak baik-baik saja. Nah, kemudian kepada kita semua, kami dari manajemen sekolah berharap jangan pernah menjudge anak, karena anak itu adalah semua pada dasarnya baik. Jadi jangan pernah menjudge, cuma kamu sudah bandel, maka kamu tidak akan baik. Tidak, semua anak itu pada dasarnya baik, cuma lingkungan saja yang merubah dia menjadi tidak baik. Dan kita selaku guru mengarahkan anak-anak untuk menjadi lebih baik. Hari ini dia bernilai 3, kita harapkan ke depan dia bisa bernilai 6 atau bernilai 7. Sehingga setelah dia tamat dari SMK Negeri 1 Biren ini, dia merasa dia punya semangat, dia punya arti bersekolah di sini. Baik itu dalam bidang teknik maupun dalam bidang sikap atau sopan santunnya. Jadi kita harap budaya positif nanti akan dipaparkan, bisa kita tindak lanjuti. Jangan sampai berhenti sampai diseminasi. Ini yang perlu kami tekankan, dan kepala sekolah juga berharap pada kita semua ya, terutama kepada guru-guru yang baru hadir ke SMK Negeri 1 Biren, ini benar-benar untuk mengikuti itu. Kalau memang ada hal positif dari Bapak Ibu nanti yang mau disampaikan, sampaikan saja, jangan simpan di dalam hati. Ya mungkin Bapak Ibu kan dari berbagai sekolah nih, oh di sekolah kami ada begini-begini, nilainya positif gitu, boleh disampaikan ya.
Jadi nanti sampaikan bisa melalui saya atau melalui langsung kepada kepala sekolah. Apa Pak? Bapak kepala sekolah ada pesan itu ke kami. Ya, jadi kenapa? Supaya sekolah ini menjadi lebih baik, sekolah ini menjadi sekolah impian seluruh anak-anak khususnya di Kabupaten Pira. Itu saja mungkin arahan dari kami. Selamat kepada Bapak Martinus. Tetap harus semangat untuk mengikuti tugas-tugas yang diberikan selaku calon guru penggerak angkatan 10. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah dia akan dipresentasikan oleh Bapak Martonis SPDI Mensos GS. Kepada Bapak dipersilakan. Demikian saya selaku moderator mohon undur diri dan mohon maaf baik dari gelar maupun nama. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Kemudian yang saya hormati Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Hanya yang saya hormati senior saya Pak Muhammad Nasir. Beliau selalu bersama saya, apakah itu minum kopi atau buah-buah berkah, kami sering bersama. Mudah beliau ada kegiatan hari ini, tapi alhamdulillah menyempatkan diri. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Haris, ya, yang ada kegiatan tapi minta kita bantu di sini. Kalau memang nanti tidak bisa tidak bisa dibantu diskusi, dilanjutkan nanti sama ibu. Ya. Ini mohon maaf saya nggak panggil nama, memang baru saya mengingat nama. Ya. Dan juga terima kasih banyak dan penghormatan kepada Pak Jar telah banyak membantu mengkondisikan acara ini, semoga dapat terlaksana sebagaimana kita harapkan. Selanjutnya istimewa sekali kepada ibu-ibu, ya. Kayaknya memang senior saya, ya. Saya lihat kayaknya betul ya Bu, senior Bu ya. Ya. Atau mungkin ada yang adik-adik nggak ada kan? Ya. Jadi terima kasih banyak telah berhadir kemari. Ini laboratorium PAI, walaupun masih tertulis perpustakaan PAI, ini telah laboratorium. Ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya ada peningkatan fasilitas Nasir ya. Kegiatan-kegiatan seperti ini kita laksanakan. Kalau ibu-ibu nanti misalnya butuh ruangan untuk diskusi, boleh minta ke lab PAI. Memang tidak butuh banyak pesertanya, ya. Tapi kalau butuh banyak peserta kita harus minta ke aula ya. Oke Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Perlu saya tegaskan bahwa pada kesempatan ini saya tidak menggurui di sini ya. Juga mungkin saya tidak akan memberikan materi panjang lebar. Mengapa demikian? Karena bapak-bapak dan ibu-ibu juga sebagai pendidik bahkan mungkin lebih banyak punya pengalaman. Mungkin sebagai pembuka kita tidak buat speaking, saya menyampaikan sebuah cerita singkat. Ya. Ada seorang ulama sufi, ketika beliau keluar rumah, ya, bisa kita katakan hari pertama, itu ketika beliau menjumpai seseorang yang ilmunya lebih rendah daripada sufi tersebut, maka bagi orang sufi tersebut hari itu adalah hari beramal. Beliau akan mengajari orang. Di hari kedua, Syekh Sufi itu keluar rumah. Dia menjumpai orang yang ilmunya lebih rendah, atau bisa kita katakan tetap orang misalnya bodoh, ya. Tetapi tidak tahu dirinya bodoh. Ya. Orang Sufi tersebut dia tidak ngobrol macam-macam sama orang itu, tapi dijadikan hari itu hari kedua sebagai hari istirahat. Kalau bahasa Aceh ini berupa urunan, di balik kanan jauh baik. Urusan mundur lagi ya. Di hari ketiga, Syekh Sufi keluar rumah. Dia berjumpa dengan orang yang ilmunya setara. Ya. Kalau berjumpa dengan orang yang ilmunya setara, Syekh Sufi ini menjadikan hari tersebut adalah hari bermanfaat. Beliau akan berdiskusi.
Di hari yang keempat, Syekh Sufi itu keluar rumah. Dia menjumpai seorang yang ilmunya lebih tinggi, bisa dijadikan guru. Di hari tersebut Sufi itu akan belajar kepada orang tersebut, dan hari itu bagi orang Sufi tersebut adalah hari keguruan. Dalam konteks pada hari ini, bagi saya hari ini adalah hari keempat bagi Sufi tersebut. Saya alhamdulillah hari ini berjumpa dengan orang-orang yang memang pengetahuan, pemahaman, pengalaman lebih panjang, lebih mendalam daripada saya. Jadi hari ini Bapak dan Ibu kita sama-sama belajar. Mungkin saya kurang paham, nanti saya bisa bertanya kepada Bapak-bapak dan Ibu. Sepakat kita? Sepakat ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini izinkan berapa menit saya menyampaikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Ya. Saya sebagai penyanyi di modul ini Bapak Ibu. Jadi penyanyinya saya yaitu CGP Angkatan 10. Ini memang kegiatan yang bagus untuk kita sama-sama belajar bagaimana meningkatkan budaya positif. Juga yang kedua, ini bagian daripada tugas saya sebagai guru penggerak. Ini sedikit saya jelaskan biar nanti kita tidak ada mispersepsi. Diseminasi itu kalau kita lihat artinya baik di kamus atau di penjelasan secara singkat bisa saya sampaikan, itu adalah penyampaian ide ataupun gagasan. Ya, mungkin kata ini jarang kita dengar. Saya pun baru dapat kata ini ketika ikut proses pembelajaran di guru penggerak. Ya, tapi saya lihat diseminasi ini apa? Jadi itulah dia. Kalau kita menyampaikan ide, gagasan, boleh kita tulis sebagai judul diseminasi. Jadi saya sebagai penyanyi modul, Pak Ibu ya. Sedangkan penyusun modul itu dari Mendikbud. Penyusun modulnya adalah sebagaimana kita lihat sini, Bapak Andri Cahyadi, ada 3 orang dan kawan-kawan. Oke Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan atau perlu saya berikan presentasi di modul ini. Kita lihat yang pertama, paradigma perubahan. Oke, jadi di sini dibuat simulasi. Walaupun simulasi ini kita tidak kerjakan, kira-kira kalau kita melihat dari teks ini bisa nggak kita paham, Bapak-bapak? Bisa ya. Di sini dijelaskan bahwa ya, ada 2 orang kita diberikan kertas kecil, ya, kita letakkan salah satu di kanan. Kemudian kita akan melihat bahwa ketika kita berikan instruksi, ya, orang tersebut akan bertindak. Ya. Tapi tindakannya bisa jadi sesuai harapan atau tidak sesuai harapan. Ini cuma pengantar ya untuk paradigma perubahan. Oke, yang kita pahami apa? Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid itu adalah ilusi. Ilusi kita tahu kamu. Apa itu ilusi? Itu khayalan, bukan? Oh, iyalah, itu kan khayalan, hal yang tidak nyata. Jadi dalam dalam kajian dunia pendidikan ini kan dirangkum ya. Maksudnya ilusi guru mengontrol murid, realitasnya seperti itu, bahwa guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi, khayalan. Pada dasarnya guru itu tidak mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ya, itu juga ilusi. Kita kritik orang dengan harapan untuk menguatkan karakter, itu adalah ilusi, tidak mungkin. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, itu juga ilusi. Kita kuatkan sebuah komunitas, baik itu komunitas peserta didik atau komunitas pendidik, kita berikan semua hal yang positif. Apakah hasilnya positif? Belum tentu. Itu ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga ilusi. Ilusi itu bagaimana? Ya memang khayalan, tidak mungkin. Kira-kira
Ada tanggapan di sini? Atau kita lanjut? Ya, kita lanjut ya. Oke, kita lihat perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Bapak Ibu masih ingat teori pendidikan yang menyangkut dengan teori kontrol? Ada ya Bapak Ibu? Stimulus respon ya. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol apa itu? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya ketika kita menginginkan sesuatu dari orang untuk kita ubah orang tersebut ya, agar berpandangan sama dengan kita. Yang terjadi secara realitanya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita misalnya begini, kita seorang pendidik, mungkin kita karena terlalu serius sebagai pendidik, kita seorang ekonom pun kita mengatakan ini kegiatan pendidikan cukup penting segala macam. Bisa jadi kita mencoba mengubah pandangan orang tersebut, tetapi nanti kejadiannya apa? Dia akan bercerita tentang dunia ekonomi. Ya. Jadi begitulah kira-kira apa? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang realitanya bagaimana? Semua perilaku memiliki tujuan. Itu dia pada hakikatnya. Bisa jadi dalam perspektif kita, apakah anak didik atau rekan sejawat atau siapa saja. Jadi kita orang itu melakukan kesalahan. Tetapi bisa jadi anak didik atau rekan sejawat atau siapapun itu dia memiliki tujuan. Misalnya anak didik kita nggak ada takut pulang, kita kan harus cek dulu. Jangan-jangan dia orang tuanya sakit, jadi dia libur itu tujuannya apa? Menjaga orang tua atau dengan hal-hal yang lain. Di mata kita mungkin itu adalah sebuah kesalahan, tetapi bagian sebuah tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Anda hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini juga perlu kita pahami. Kita berasumsi mungkin orang lain bisa mengontrol kita. Pada dasarnya tidak. Semua orang kontrolnya adalah pada dirinya sendiri. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti di pengantar paradigma tadi, studi kasusnya, dua orang yang memang mereka diberi kertas, kita kasih instruksi, itu mereka akan menjalankan sesuai kemauan. Kita sering mengatakan realitas tidak seindah harapan. Nah, ya. Misalnya begini ya, kita punya murid, kita secara serius mengajarkan mereka, kita kan punya harapannya begitu. Tapi nanti di hari-harinya jadinya begitu. Ya. Artinya apa? Kita tidak bisa mengontrol. Tapi orang itulah yang mengontrol. Gimana Pak Haris? Ya kan? Itu ilusi kita nanti datang ke sekolah, kita akan mengontrol menjadikan mereka seperti ini. Apakah jadi seperti itu? Tidak, karena memang tidak mungkin kita mengontrol. Kontrolnya ada pada diri anak tersebut atau pada diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi paradigma yang betul itu atau teori kontrol atau option kesalahan dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tidak mesti ketika harapan tidak sesuai langsung kita main pasar. Tidak, tapi dia bisa dengan konsensus atau dengan pilihan-pilihan. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Nah, jadi mungkin kita berpikir bahwa satu-satunya pilihan adalah menang kalah. Tapi dalam dunia yang serba kompleks kita jalani ini bisa ya menang. Karena tidak ya pernah juga kita lihat ya, misalnya seorang pendidik dia sudah berkonfrontasi dengan seorang peserta didik atau anak didik. Mungkin mereka katakan dalam rapat mungkin dikatakan kalau dia naik kelas saya naik maaf itu kan sudah dia mengambil posisi menang kalah. Padahal janganlah kita pakai menang kalah.
Artinya si anak itu kalau katakanlah dia bermasalah, kita cari cara supaya dia menang. Karena dalam hidup kita bukan bertanding, tapi berkompetisi. Berkompetisi itu kan bukan menang kalah, itu bagian daripada hal-hal ya, dalam kajian paradigma stimulus respon teori kontrol. Jadi Bapak Ibu, ini materinya agak lumayan banyak ya, tapi kan kita sudah share ya. Lihat apakah makna disiplin? Disiplin berasal daripada bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, yaitu pencapaian suatu tujuan. Nah, ini Bapak Ibu silakan diperhatikan ya. Jadi disiplin itu pada dasarnya ya, adalah menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tetapi dalam pemakaian hari ini, disiplin itu adalah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, terasa bagaikan tekanan. Misalnya di sebuah pengumuman ini kita tingkatkan kedisiplinan budaya kerja. Itu orang udah mulai takut. Kenapa ini? Karena dia arahnya udah ke sini sekarang. Sesuatu yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau di sebuah perusahaan mungkin ya, jika ada pengumuman peningkatan kedisiplinan, mungkin Bapak manajer itu ya, akan menyiapkan seperangkat aturan beserta dengan konsekuensi. Kemudian juga misalnya kita kena sanksi disiplin, ya, apakah itu SP1, SP2, SP3. Jadi kata disiplin itu sendiri sudah menjadi hal yang menakutkan. Mungkin di sekolah ada sekolah yang memang disiplinnya tingkat tinggi. Ya. Jadi para pendidik yang bekerja di situ hati-hati, janganlah ke situ, habis kita. Ya, disiplinnya sangat ketat. Artinya apa? Disiplin itu sudah jauh sekali bergeser dari makna dasar yang dari kata bahasa Latin disiplina, artinya apa? Belajar. Dan orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Bukan kita dikekang, tapi disiplin itu sendiri memang adalah jalan untuk kita mencapai tujuan. Jadi kalau misalnya kita menegakkan disiplin, mudah-mudahan kita bisa menegakkan disiplin itu dengan makna yang sebenarnya, bukan dengan makna yang sebenarnya. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, nilai-nilai kebajikan universal bisa kita lihat ini. Semua perilaku perbuatan melalui kedua. Ya. Nilai-nilai kebajikan beriman, mandiri, pemalas etis, ya, dan seterusnya. Saya kira ini sudah jelas ya kita pahami. Dan nilai kebijakan universal itu maksudnya nilai-nilai yang memang sudah diakui oleh dunia bahwa perbuatan atau sikap tersebut semua orang di dunia ini menyatakan sebagai nilai-nilai yang baik. Misalnya mandiri, itu di mana aja kita bagus mandiri. Kemudian juga bergotong royong, di mana aja di dunia ini semua bergotong royong. Kita di luar itu sama. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu memang yang sudah diakui oleh seluruh dunia. Apa lanjutnya? Oke, sekarang kita lanjutkan dengan eksplorasi konsep ya. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Oke, kita lihat teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu dia bagian pada motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Itu yang termasuk dalam motivasi internal. Artinya
motivasi yang terdapat pada seseorang, bukan pengaruh dari luar ya. Dan motivasi yang paling baik itu adalah motivasi yang nomor 3, yang memang dari diri sendiri. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini juga dimuat tentang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari cerita, akan tetapi juga cakap, buat memerintah diri sendiri. Jadi kalau kita memang mau memahami merdeka dalam perspektif Ki Hajar Dewantara, bukan kurikulum merdeka kita. Karena kurikulum merdeka yang mungkin jeratan-jeratan atau kutangan-kutangan terhadap peserta didik itu tidak seperti masa-masa lampau. Tapi bagaimana caranya agar anak didik itu bisa berkembang sesuai dengan tuntunan pendidikan? Ya, dengan cara-cara sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, hanya menemukan motivasi dari internal mereka. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Jadi dalam sebuah teori dikatakan ya bahwa penghargaan yang memang kita dilaksanakan sebagaimana mestinya itu akan menjadi hukuman. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan suatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk, dengannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu berasal dari alif pol itu ya. Apa pengaruhnya? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini kami kemarin waktu dijelaskan materi itu oleh Suku dari Jakarta, cukup panjang diskusi ini ya. Maksudnya kita mencoba memahami bagaimana pengertian yang sebenarnya terkait dihukum oleh penghargaan. Tapi memang dari penjelasan itu dan kita kaji di modul, betul memang teori itu ada. Artinya apakah anak didik atau anak kandung yang kita selalu sering memberikan penghargaan itu akan menjadi hukuman, bahkan dia akan menjadi cukup manja tanpa anak didik yang selalu kita beri penghargaan, didik yang dapat apresiasi, kenapa dikatakan sebagai hukuman? Oke, bagus sekali ya. Jadi dikatakan sebagai hukuman karena secara tidak langsung ya, anak tersebut mereka akan bermasalah secara motivasi. Artinya ketika kita tidak memberi penghargaan, dia akan melakukan hal itu. Artinya begini, bisa jadi dia melakukan hal yang baik itu karena orientasinya adalah penghargaan. Jika penghargaan itu tidak ada, maka dia tidak akan berbuat baik. Tetap saya katakan kita di sekolah kan bukan masyarakat umum. Di sini serba dikondisikan. Anak-anak yang rajin kita apresiasi. Tetapi di dunia masyarakat hal seperti itu bisa nggak terjadi? Kan tidak, ya kan? Karena dia tidak memberi penghargaan, sudah dia singkat belajar, sama usah belajar. Iya betul. Jadi hal-hal seperti itu ya. Jadi penghargaan yang memang kita tidak berikan dengan cara yang sebenarnya itu akan menjadi hukuman. Mungkin hukuman nanti bagi masa depannya. Dan itu sudah pasti. Orang yang tidak pernah ditegur, tidak pernah dikritik, ya, dia selalu hidupnya dalam penghargaan. Nanti ketika realitasnya tidak sesuai, dia akan menjadi kacau ya. Oke, kita lanjutkan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Nah, ini ada 3 alasannya. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Ya. Ketika penghargaan yang diiming-imingi, itu orang akan berbuat untuk mendapatkan penghargaan. Dia tidak lagi berpikir tentang hasil kerja yang baik namanya. Tapi cuma untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian apa lagi? Penghargaan mematikan kreativitas. Ketika banyak sekali penghargaan, kreativitas tidak ada. Dia orientasinya cuma penghargaan.
apa lagi? Mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi dari diri sendiri itu nggak ada. Dia berbuat rajin, mengapa? Ya mungkin itu dapat nilai bagus atau ranking 1. Jadi dia belajar dengan giat itu apakah memang dari dorongan diri sendiri? Tidak. Dia untuk mengejar ranking 1. Ketika nanti ranking 1 itu nggak dapat, dia mungkin nggak belajar lagi. Mungkin tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena penghargaan itu tidak dapat. Padahal belajar itu adalah sebenarnya dari diri sendiri. Jelas kan, ibu, bapak-bapak? Oke, kita lanjutkan. Bentuk program kebijakan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan, perlu diingat berapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan pada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi kalau kita mau membuat sebuah pengakuan, mungkin prinsip-prinsip ini ya, perlu untuk kita ingat supaya pengakuan ini nanti yang kita berikan tidak menjadi salah kaprah. Oke, contoh pengakuan apresiasi. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya apa? Rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Itu mungkin beberapa cara untuk kita memberikan pengakuan atau apresiasi. Tindakan guru. Ini sepertinya ada dua ya. Oh ya. Ini kita ada juga sedikit bapak-bapak, ibu-ibu ya. Oke. Tindakan guru meminta kepada siswa mencatat di buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya. Kira-kira menurut ibu-ibu dan bapak itu hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman ya? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. 2 kali hukuman ya. Oke, dan soal-soal yang selanjutnya. Intinya di sini ada 2 opsi, hukuman atau konsekuensi. Kalau misalnya kita berikan kepada anak, bagus kita berikan konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya. Kalau hukuman itu hukumannya sesuai jerak, artinya dia cuma kos A, juga kos A. Oke, mantap Bu ya. Mungkin seperti Ibu jelaskan tadi bahwa hukuman itu ya dapat membawa siswa itu tidak lagi bersemangat ya. Kalau sempat dong mungkin harapannya bisa mengurang ya. Berbahaya juga untuk kos A-nya Pak, karena ada juga setelah kos A siswanya bisa, itu berbahaya juga. Ya betul. Jadi sebisa mungkin kita menghindari yang namanya menghukum. Oke, kita lihat jawaban di slide-nya. Ini kemarin juga putar di LMS ada soal itu. Saya beberapa kali mengerjakan salah. Bukan salah semua maksudnya. Kadang hukuman terjawab konsekuensi terjawab hukuman. Kita lihat jawabannya. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu adalah kategori hukuman. Jadi seorang pendidik itu ketika menyuruh siswa mencatat di lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Murid diminta untuk WhatsApp 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas rumah yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi. Dan selanjutnya, kira-kira ibu dapat nggak perbedaannya? Dapat. Ini Pak, lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Kalau misalnya tidak ada untuk pelajaran PJOK itu masuk hukuman Pak. Kalau misalnya nggak ada untuk pelajaran PJOK itu masuk hukuman. Begitu karena masuk konsekuensi karena di situ ada pelajaran PJOK, artinya itu melatih dia kan? Iya. Itu karena PJOK memang pelajaran seperti itu. Iya betul. Karena ada PJOK, tapi kalau misalnya 10 menit nggak ada pelajaran PJOK itu masuk hukuman. Iya.
Oke, jadi mungkin ya seperti Ibu jelaskan tadi, hal yang mungkin kita dapat pahami ini, kalau hukuman itu memang dia datangnya dari apa namanya, dari pendidik ya. Kalau lanjut ini kan anak-anak itu diminta berlari atau menulis, itu datangnya memang murni dari guru ya. Sedangkan konsekuensi memang ada hal yang seharusnya harus ditanggulangi atau menuntut kepada tanggung jawab. Misalnya begini, seorang anak itu ya, seorang anak mencoret kertas kawannya, memang tanggung jawabnya itu untuk mengganti. Cuma kita perlu menyampaikan saja, kamu sudah mencoret, bagaimana baiknya. Jadi itu memang kewajibannya. Sedangkan seperti lari 100 kali itu kan option. Makanya kalau misalnya tidak lari 100 kali bisa nggak? Kan bisa juga. Dia tidak ada hal yang harus dia tanggung jawab dengan cara berlari. Demikian juga kalau kita lihat konsekuensi lainnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali kena terlambat itu menipu pelajaran itu konsekuensi sebagaimana jelaskan lain tadi ya. Jadi hal-hal yang tidak relevan itu akan menjadi hukuman. Tapi hal-hal yang memang relevan dan bagian daripada tanggung jawab itu masuk konsekuensi. Kalau kita pendidik bagusnya memberi apa, Bu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Itu adalah bagian daripada penjelasan hukuman dan konsekuensi. Saya kira ibu-ibu dan bapak sudah melihat ini dulu ya. Kemudian yang ketiga, restitusi. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan seterusnya. Jadi kalau kita bagi tindakan kepada murid itu ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau kita buat peringkat, yang paling bagus itu restitusi, di bawahnya adalah konsekuensi, yang paling bawah adalah hukuman ya. Jadi kita banyak melihat tentang ini ya. Identitas gagal, hukuman ya. Identitas sukses, disiplin, itu ada di konsekuensi dan restitusi. Jadi sebisanya kita memberikan konsekuensi, atau kalau memang mampu kita memberikan restitusi. Saya kira mungkin 3 ini pernah kita lakukan, ibu-ibu ya. Kalau restitusi juga ada kita lakukan, cuma mungkin kita tidak kurang memahami secara teori, tapi dalam prakteknya kita udah sering. Apalagi ibu-ibu kan udah ada pengalaman mengajar 10 tahun, 15 tahun pasti ya. Cuma nggak tahu ini ya. kan masuk hukuman ataupun konsekuensi ataupun ada restitusi. Mungkin inilah kita lihat nanti ya. Kan pasti anak-anak bermasalah itu setiap guru punya persepsi berbeda ya. Misalnya si A bermasalah di ruang A, ditanggulangi oleh Bapak A, itu caranya punya cara sendiri. Bapak B, si A ini bermasalah, dia juga punya solusi sendiri. Ada yang memang akan memberikan solusi nanti dihukum. Ada mungkin sebagian pendidik akan memberikan berupa konsekuensi. Ada mungkin yang bisa melakukan restitusi ya. Mungkin restitusi ini kita bisa lihat di depan dulu. 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menghapus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya itu intinya. Bukan untuk menembus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Ya, itu adalah ciri-ciri daripada restitusi. Dan itu adalah yang paling baik untuk kita menindaklanjuti kekeliruan atau kesalahan-kesalahan dari siswa. Antara 3 itu Pak yang sering terjadi di lingkungan sekolah itu hukuman, konsekuensi, sedangkan restitusi itu jarang Pak. Sebenarnya kalau kita lihat dalam kurikulum mereka udah sering juga. Cuman ya kan terlihatnya hampir sama ya. Cuma di poin-poinnya saja. Nanti kita akan lihat nanti di posisi kontrol ya. Ini mungkin masih mengambang materinya, nanti ada dia di lanjutannya. Saya kira memang sering, mungkin ibu juga sering ya. Bukan cuma di sekolah, sama anak kita pun ada. Kadang kita menghukum
kadang kita memberikan kadang kita memberikan konsekuensi. Tapi orang yang sering kali menghukum dia akan berimage apa namanya itu orang yang beda manapun aku. Nah kan kalau misalnya di rumah ada ayah ada ibu, ayah yang sering menghukum, makanya anak takut. Ada ayah yang nggak pulang dulu, itu bagian daripada tindakan-tindakan yang dia ambil. Jadi nanti ada di posisi kontrol gitu ya. Oke, kemudian keyakinan kelas ya. Nah, jadi keyakinan kelas, mengapa kita tidak membuat peraturan saja? Apa yang harus keyakinan kelas? Nah, jadi bisa kita pahami bahwa peraturan kelas itu dia lebih konkret, lebih sempit, sedangkan keyakinan kelas itu dia lebih apa? Lebih luas. Kemudian nilai-nilai yang ada dalam keyakinan kelas itu kebanyakan mengatasi daripada nilai-nilai kebajikan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Kalau kita lihat grafiknya bagaimana? Budaya positif itu adalah lingkungan besar, di dalamnya ada lingkungan positif, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada peraturan kelas. Jadi kalau kita misalnya mau pergi boleh, jadi ada juga kontrak belajar. Ya. Jadi kalau kita mau mulai, di mana kita mulainya? Kalau di sini kan dia luas ya, ini berarti sekolah lah. Ini juga masih sekolah. Kalau keyakinan kelas sudah kelas dan peraturan kelas. Jadi kalau peraturan kelas tanpa kita jelaskan keyakinan kelas, yang akan terjadi adalah siswa itu akan merasa terpaksa mengikuti peraturan. Tapi kalau kita jelaskan dari keyakinan kelas, semua orang punya keyakinan. Makanya dari paradigma berpikir itu kita memang tidak bisa membuat peraturan seketat apapun kita kontrol, nggak bisa kita kontrol. Mengapa? Karena orang memang nggak bisa kita kontrol. Kita sendiri kan merasa juga kita nggak ada ya orang yang mampu mengontrol kita anak-anak juga seperti itu. Tapi kalau kita orientasi dari keyakinan kelas, nanti menjadi peraturan kelas itu mereka memiliki keyakinan ya. Oke, ini ada dua apa namanya? Dua keterangan ya. Yang pertama kesepakatan kelas. Sebelah sana juga kesepakatan kelas. Itu sama-sama ditulis sebagai kesepakatan kelas. Tapi tugas kepada kita ketika ditulis seperti itu keyakinan kelas yang mana? Ya. Apakah ini yang keyakinan kelas atau yang ini? Ya, keyakinan kelas yang mana? Ini kan ditulisnya betul ya, kesepakatan kelas. Tapi ada di antara yang dua ini, salah satunya bukan kesepakatan kelas, tapi keyakinan kelas. Coba ibu-ibu, bapak-bapak lihat di tag ini, kira-kira yang mana? Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan itu masuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kesepakatan ya. Kalau ini? Keyakinan karena hati Pak, kami lebih saling menyayangi itu main hati Pak. Oke ya. Oke, udah betul ibu-ibu ya. Memang seperti itu. Jadi yang ini adalah keyakinan kelas. Jadi bagaimana supaya di kelas itu kondusif? Kita harus mulainya dari keyakinan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Komitmen nggak kita menyayangi murid? Kemudian murid-murid kita sayang. Jadi kan mereka yakin bahwa memang semua orang harus disayangi. Apalagi guru, apalagi guru-guru yang ibu-ibu kan? Nah, jadi mereka kan mau menyayangi. Nah, jadi kalau keyakinan kelas itu adalah dari nilai-nilai keyakinan. Kami murid yang bersemangat belajar, itu juga keyakinan mereka. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, mungkin di beberapa sekolah sudah ditempel dengan itu. Tapi kalau kita sering melihat yang model kata-kata operasional untuk kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan itu Pak, misalnya kita ajak gitu, ini hari ini Senin sampai Sabtu datang ke waktu mengucap salam. Hari Kamis mama kita menjaga kebersihan sekolah gitu, bergotong royong, itu kan kesepakatan bersama. Iya betul. Kalau dan menjadi suatu peraturan. Iya memang aturan. Tetapi
pada dasarnya kalau langsung kesepakatan kelas tanpa kita jelaskan keyakinan dan nilai-nilai kebijakan universal, nanti ketika ini jadi langsung siswa itu merasa kita mengontrol mereka, Berarti itu kita arahnya harus ke arah disiplin, disiplin, ke arah disiplin yang dengan pemaknaan yang salah, seolah-olah ini dari guru untuk mengontrol si murid. Tapi kalau kita orientasikan dari nilai keyakinan kelas bahwa kebaikan dalam kelas itu memang untuk kepentingan bersama, bukan maksud guru untuk mengontrol atau untuk membuat siswa menjadi susah. Oke, kita lanjutkan. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel 1-2. Oke, ini kan sudah dari modul dulu ya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini pendalamannya ada juga di modul yang tadi. Oke, selalu kembalikan buku ke depannya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir ke sekolah 5 menit sebelum pembelajaran. Itu bagian-bagian daripada peraturan ataupun kesepakatan ke kelas. Jadi dia memang operasionalnya seperti itu, instruksi dan larangan. Ya. Sedangkan yang keyakinan kelas bagaimana? Tanggung jawab, ya. Menghormati orang lain, menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan, dan seterusnya. Artinya begini Bu, kalau kita tempel di kelas peraturan kelas, ya bahasanya seperti ini. Orang lain. Kalau kita tempel dalam bentuk keyakinan kelas, selalu kembalikan buku ke depannya. Tapi ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu memang semua orang harus bertanggung jawab, dan dia bukan cuma buku dikembalikan ke depannya, tapi semua hal lain juga menyangkut dan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Kalau kita lihat pun dengan operasional kata seperti ini, kita baca aja udah nampak aura positif ya. Nah kali ini langsung dia ini pengekangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dan ini menjadi ini nanti itu letak bukannya letak pula. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, jadi manusia itu pada dasarnya punya kebutuhan, ya. Kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan itu adalah kebutuhan. Ya. Jadi ini penting untuk kita pahami sebagai guru. Jangan sampai anak itu mungkin mereka dia berkerumun, dia datang ke sekolah, ada yang menyanyi ya Pak. Nah itu betul-betul mau lihat dia nyobain peraturan kerja. Ya, jadi kebutuhan ini dia nggak dapat, ini juga nggak dapat, ini nggak dapat, ini nggak dapat apa-apa. Nah kan sayang, ya kan? Bukan cuma anak, kita juga seperti itu. Walaupun Tuhan, pilih sayang, Rina pilih sayang suami. Ya, beragam yang di bawah itu. Nah, jadi sayangnya bersayang senang nih. Tapi menyoal sampai dalam tekanan yang HRG. Ya. Oke, jadi ini masuk dalam kajian kebutuhan dasar manusia ya. Kemudian 5 posisi kontrol. Jadi sebagai pendidik itu ada 5 posisi kontrol. Ya, yang pertama apa? Penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ini kinerja seorang guru. Ketika seorang anak salah ya, kalau dia menghukum berarti jadi penghukum. Berarti pendidik itu adalah seorang penghukum. Ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Saya kamu lupa ya, ini dong ya. Merasa salah, hanya dipura-pura. Tadi berceramah dan mengatakan tidak apa ya. Aku menuduh, yang ibu bilangnya tadi, yang mana kan? Kalau memang realnya bapak dulu balik. Seharusnya kamu begini. Ibu sangat kecewa sama kamu. Yang merasa bersalah. Teman membuat alasan-alasan ke muridnya. Ada juga guru yang dia memanggil murid-muridnya seperti teman. Hai kita, janganlah begitu, nggak bagus. Atau dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya.
tanpa membuat dia merasa bersalah. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur, hanya model analisis ya. Bagaimana pantau visual, seperti karakter, sikap, ya, tingkat belajarnya, betul lah lebih cenderung untuk pemantau, dihitung semua diukur. Ya. Hingga manajer menyajikan pertanyaan, dan dia intinya menghargai diri sendiri. Nah, jadi yang paling bagus itu sebagaimana kita lihat di modul itu ya, yang bagus itu adalah posisi manajer. Ini bagus, posisi manajer pada seorang guru itu bagus ya. Karena manajer itu dia punya peranan yang komprehensif ya, daripada keempat peranan di sini. Oke, kita lanjutkan, Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Seorang yang sering mengatakan seperti itu bagaimana? Oh, itu dia membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, sering begitu kita katakan. Berarti kita arahnya penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Anak-anak ayolah lakukan ini demi ibu. Kita tidak mendak. Berarti itu kita lebih kepada posisi teman. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu bahasa penghukum. Oke, ini udah kita lihat di modul ya. Nah, ini yang perlu kita lihat. Segitiga restitusi. Jadi seorang manajer itu dia bekerja dengan menggunakan segitiga restitusi. Restitusi, saya ulang kembali, itu adalah posisi yang terbaik dan teratas di antara tiga. Ya. Ketika ada dia kan, hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau kita bisa memberikan restitusi, seorang pendidik itu bagus. Ya. Oke, ini segitiganya. Ya. Dengan penjelasan singkat, intinya restitusi itu cuma dia 3 tahapan atau dirumuskan dalam segitiga. Segitiga berapa seginya? 3 ya. Nah, berarti cuma 3 ya. Nah, jadi mungkin inilah kita lihat ya apa 3 itu. Ini banyak penjelasan depan. Yang pertama, restitusi itu menstabilkan kita untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak itu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi ketika si anak itu bersalah, misalnya libur dia sudah mendapatkan warning dari BK, kita panggil, kita menggunakan kata-kata itu dulu dia. Itu kita sudah menjalankan tahap pertama daripada restitusi. Makanya saya katakan kita sering melakukan dulu apa-apa ya. Mungkin kita tidak tidak memahami secara teori, tapi pendekatannya mungkin sering kita lakukan. Jadi kalau menstabilkan kita itu bagaimana ya, kira-kira dialognya seperti ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita stabilkan identitas anak itu, kita buat dia merenung. Bukan kita membuat dia merasa bersalah. Kita membuat dia merenung. Karena restitusi itu tujuannya ke depan. Kan pendidikan ini ke depan, Ibu, kan? Betul nggak? Maksudnya pendidikan itu dikatakan untuk kesuksesan di masa depan. Ya. Maksudnya dia orientasinya tetap ke depan. Tapi kalau kita menyalahkan dia, kita mungkin itu kita membuat masa lalunya tidak nyaman. Dan dia nggak lagi berpikir di masa depan. Jadi kalau menstabilkan identitas ini, kita orientasi si anak ini dengan diskusi yang kira-kira dalam contoh seperti ini. Itu tahap pertama, menstabilkan identitas. Tahap kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang baik, hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Tapi kita jarang seperti itu kan. Sering belajar bisa. Seorang anak membuat kesalahan, kita berkata,
Kamu sebenarnya punya kemampuan membuat sesuatu yang lebih besar kesalahan dari itu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Katanya nanti, kenapa kamu tidak melakukan kesalahan yang besar? Dia pasti akan menjelaskan hal-hal yang baik ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan demikian. Katanya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Apa yang penting bagi kamu? Itu dalam validasi kebutuhan. Karena bisa jadi anak itu membawa kesalahan karena dia ingin cari perhatian. Tapi ada kebutuhannya yang memang tidak menghasilkan, mungkin tidak terpenuhi. Jadi kita harus tanya. Kalau kita tidak tanya kan dia nggak mungkin menyampaikan. Kemudian yang ketiga apa? Menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ini jadi anak seperti apa? Nah, jadi kalau misalnya keyakinan telah kita sepakati, sudah kita tempelkan, anak berbuat salah, kita panggil, kita restitusi dia. Dengan menstabilkan identitas, kita tanya kebutuhan, kita bertanya kepada dia, apa keyakinan telah kita anak? Oh, nggak boleh sih, nggak boleh saling pukul, kita harus saling menghargai. Kira-kira itu melakukan betul apa tidak? Jadi kita tidak menghukum, juga kita tidak memberikan konsekuensi. Tetapi si anak itu dia merasa memahami kesalahannya dan ke depan bisa berubah lebih baik. Jadi tanpa kita kontrol dengan aturan yang ketat, ada suasana yang kondusif di kelas. Ibu, ini video visi misi dalam guru penggerak dan video restitusi yang sudah saya pakaikan. Untuk diketahui, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung. Segitiga restitusi terdiri daripada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, menstabilkan masalah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas maksudnya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Geser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan berguna untuk memunculkan motivasi secara intensif, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Bapak beberapa kali mengenai informasi yang terjadi tentang apa betul-betul jadi mengatakan ulama itu gimana ya? Jadi mengakui bahwa itu apa alasan menjadi tentang ingat tentang keyakinan dan kesepakatan kita gimana keyakinan dari itu adalah menjaga waktu biasanya. Jadi kita sosial ini adalah apa kira-kira bisa melihat perubahan besok. Jadi Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuzefi dari 11 TSM. Setelah saya berbicara dengan Bapak Guru, saya mendapatkan sedikit pencerahan supaya lebih baik ke depannya, supaya lebih disiplin ke depannya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat Kak. Kak, Nesha, apa kabar? Alhamdulillah baik. Tadi dari mana ke sini? Dari bengkel. Dari bengkel ya. Tahu nggak kenapa Bapak kemari? Enggak. Enggak. Jadi Nesha, Bapak dengar informasi dari ketua kelas ya, ada laporan Nesha mencontek di kelas ya. Kenapa kira-kira Nesha mencontek? Nggak bisa apa? Karena nggak bisa. Memang ya ketika kita nggak bisa ya mungkin kita untuk mengerjakan tugas ya mungkin coba bantu sama orang ya. Menurut Nesha kegiatan mencontek itu betul dong nggak? Enggak apa? Enggak. Yang sebetulnya gimana Nesha? Enggak contek. Yang mencontek ya. Nesha masih ingat tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas kita? Masih Pak. Masih ya. Di keyakinan kelas kita gimana? Mengerjakan tugas secara apa? Jujur ya. Iya. Tidak boleh. Tidak boleh contek. Tidak boleh. Nesha mengakui itu sebuah kekhilapan. Ngaku. Kira-kira kedepannya gimana untuk perubahan untuk Nesha? Sedang dijalani. Nesha berkomitmen. Kapan tuh perubahan itu akan dilaksanakan Nesha? Mulai hari ini Pak. Oke, udah makasih Nesha ya. Ya Pak. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesha dari kelas 11 TAV. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak Guru tentang cara untuk mengerjakan tugas dengan baik dan benar Dan menguatkan kalian keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. dan menguatkan kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita nonton secara bersama-sama. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, demikian presentasi singkat pada hari ini. Selanjutnya kita diskusi sekitar 10 menit. Ya. Setelah itu kita sama-sama menyelesaikan acara ini. Oke. Diskusi sambil duduk aja ya, Bapak ibu-ibu. Silakan difasilitasi itu. Diskusi ya tanya jawab. Ya, jadi ibu moderator berikan kesempatan untuk bertanya. Jawab gitu ya. Beri kesempatan dulu. Ya, silakan. Nyala rekam ini. Stop ya. Setelah gagasan dan penyabaran dari Pak Mutenis, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau diskusi bersama Pak Mutenis, dipersilakan. Satu mungkin 2 orang. Silakan. Kristina ya. Ya Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, ini saya tanyakan Pak, kenapa banyak peserta didik yang dulunya misalnya dia sangat pinter, saya kelas 1 sampai terakhir. Akhir cerita dia maunya duduk di rumah, nggak mau misalnya bekerja mencari karir. Dan sedangkan siswa yang dulunya misalnya dia bandel luar biasa, ya untuk ceritanya dia jadi sukses pengusaha. Kenapa itu bisa terjadi pada si murid sangat pintarnya? Kan banyak kita lihat Pak, siswa yang pintar hanya maunya di rumah jadi rumah tangga. Yang laki-lakinya udah di rumah aja jadi petani. Padahal dia dulunya sangat pintar, kita tahu. Sedangkan yang sekarang susah dulu, tapi dulunya dia sangat banyak. Kenapa? Bisa terjadi pada pikiran siswa yang seperti itu. Coba Pak jelaskan. Itu pendapatnya dari mana? Banyak hal itu seperti. Oke, baik. Bu, terima kasih. Lanjutkan, Pak.
Bangku no itu balok dulu atau Ya. ketika dulu ini nukle dari moderator kenapa dulu? Mungkin dari Bapak Ibu ada satu pertanyaan lagi. Nggak, jawab dulu pertanyaan saya. Ya, pokoknya lagi moderator. Oh, Oke, iya. jauh dulu. Ya, Bang Hanali atau mungkin dari Bu Rosa, silakan pertanyaannya. Nah, saya Ya, sekalian. ingin menanyakan ini ya, mungkin di dalam kehidupan kita sehari sebagai guru ya Pak, ada perbandingan mungkin antara siswa yang seperti tadi, yang banyak kita berikan motivasi ataupun penghargaan tadi ya, mereka di sekolah itu ya pasti sekolah mereka tuh sering mungkin kita kondisikan mereka untuk mendapat nilai yang baik dengan penghargaan, ada nilai akhirnya penghargaan. Ya tapi mungkin beberapa tahun kemudian mereka sudah selesai pendidikannya, dan dalam kehidupan sehari-hari kita mendapat perbedaan antara siswa yang rajin, yang lebih istilahnya nilai-nilainya lebih bagus, itu perbedaan sikapnya dengan siswa yang sering kita tegur dia dengan kesalahannya. Mungkin mereka ini memiliki pribadi yang berbeda. Kadang-kadang yang nilainya ini lebih bagus ini, misalnya jumpa lagi kita di pasar ataupun di mana di jalan, mereka saja tapi mereka yang sering kita tegur, sering kita ngayomi, kan mungkin karena kelemahan nilai-nilainya di sekolah ataupun dengan tingkat lakunya, mereka tidak menghargai kita. Jadi yang saya tanya, kenapa bisa apa? Oke, sudah 2 pertanyaan. Dan selanjutnya mungkin dari Pak Budi, silakan menjawab dari Bapak. Oke, terima kasih Ibu ya sudah menyampaikan pertanyaan. Yang pertama saya menyampaikan apresiasi bagus sekali pertanyaannya dari dua ibu setelah pertanyaan. Secara urgensi saya kira jawab pertanyaannya secara urgensi ya mengarah ke sama gitu kan. Tapi mungkin ini saya akan memberikan tanggapan ya, bukan menjawab ya. Saya akan memberikan tanggapan. Kami pun misalnya mengikuti guru penggerak itu kita penanggap ya. Saya akan berikan tanggapan terhadap pertanyaan. Kalau memang nanti tidak terjawab, kita cari jawabannya sama-sama. Jelas ibu-ibu ya. Oke, jadi saya coba review pertanyaannya. Tadi yang pertama, mengapa anak yang memang dia berpredikat bagus ya, tapi kemudian di realitas kehidupan masyarakat itu sering terjadi tidak selaras antara predikat bagus dia dengan karir dia di masyarakat, gitu kan? Jadi mungkin kita buat 2 kategori saja. Kalau pertanyaan ini kita arahkan ke karir, kalau yang pertanyaan tadi ke sikap, nah, ya biar bisa kita pilih ya. Jadi untuk yang pertama mungkin tanggapan saya seperti ini. Kalau kita mengacu ke teori, itu yang dikatakan bahwa penghargaan itu adalah menghukum. Jadi anak-anak yang memang dia aktif dari sekolah dapat predikat ranking 1 di masyarakat tidak sukses, itulah dia sudah mengalami hukuman dari penghargaan ranking 1 di sekolah itu. Ketika di masyarakat dia tidak selaras lagi. Mengapa? Karena bisa jadi motivasinya untuk belajar di sekolah hanya untuk mencapai nilai. Sedangkan di masyarakat itu bukan berbuat baik, nggak ada dikasih rapor. Ya. Kalau di sekolah kan rajin belajar, jawab pertanyaan 100 nilai, tapi dapat lagi 1. Kalau di masyarakat kita membantu orang kan nggak dibuat rapornya. Jadi itu mungkin bagian daripada hukuman, penghargaan yang menjadi hukuman bagi anak tersebut. Itu mungkin tanggapan dari saya. Kalau kita mengacu ke teori ya. Demikian juga bahwa kita memahami itibarnya bahwa semua anak itu yang diciptakan Tuhan semua berpotensi. Ini kita tidak boleh melabel ya. Yang kamu nggak bisa. Jangan, karena kita nggak tahu. Mungkin seperti ibu katakan tadi juga sebaliknya ada anak-anak yang benar bisa jadi udah keluar DPR, udah jadi pengusaha sukses. Ya, itu dalam jenjang kan sering memang terjadi seperti itu.
Jadi kalau dalam teori ini, kalau misalnya ada penghargaan, berilah berupa pengakuan, bukan penghargaan yang membuat dia merasa senang, tidak terbuai dengan memperoleh penghargaan. Karena kompleksitas masyarakat itu kan tidak seperti sekolah. Bisa jadi kita berbuat baik malah dicemoohkan. Tapi anak-anak yang memang udah sering berdinamika, udah sering kita tegur, ya, bahkan mungkin kita benda-benda dia ketawa-ketawa, ya, itu dia di masyarakat udah biasa itu. Artinya dia kalaupun berbuat baik nggak ada urusan, mau dapat predikat baik nggak ada urusan. Dia memang berbuat baik, ya bisa kita katakan kalau dalam agama itu lillah. Itu mungkin anak-anak yang agak bandel, ya, seperti itu prosesnya. Kemudian saya tanggapi dari ibu dalam sikap, ya, saya juga seperti itu. Mungkin sama lah pengalaman kita ibu apa, ya, bahwa anak-anak yang dapat satu yang kerja tugasnya nonton sekali, ya, bahkan belum kita kasih ke buku nulis dia udah risau duluan. Tapi ketika di masyarakat katakanlah udah bertemu dengan kita kembali, bukan dalam suasana dunia pendidikan tapi juga di masyarakat, itu memang seperti ibu jelaskan tadi, mereka kadang kurang fair, ya. Tapi anak-anak yang mungkin kita sering tegur-tegur, bahkan mungkin ya dalam kehidupan lokal kita mungkin sekedar bukan biasa, ya. Dan anak itu dia tenang-tenang aja, ya memang seperti itu. Anak itu biasa lebih lebih baik secara kematangan emosional di masyarakat. Saya pun mengalami hal seperti itu. Makanya kalau pengalaman saya tuh memandang siswa itu sama-sama sama-sama adalah makhluk Tuhan, sama-sama mereka itu punya potensi untuk berkembang, dan kita bukan ahli nuju, maksudnya kita nggak tahu anak ini bakal jadi apa nanti, kita nggak tahu. Makanya jangan sampai kita melabelkan hal-hal yang tidak bagus, dan jangan sampai juga kita membuat katakanlah cita-cita mereka menjadi terhambat. Semalas-malas apapun anak sekolah dia punya cita-cita. Mungkin kalau kita bisa menolong ya gimana caranya tanpa memberikan hukuman anak-anak itu agar bisa. Kadang pun mungkin anak-anak itu kadang-kadang misalnya ketika SMP, ada yang SMP itu memang bandelnya nggak ada obat, tapi waktu SMA berubah. Itu dari nasihat-nasihat kita, walaupun kita nggak melihat perubahan langsung. Atau di tingkat SMK ada anak-anak yang memang dia bandelnya nggak ketolong lagi, ya. Maksudnya udah sama kepala sekolah bimbingan, sama udah habis instrumen kita gunakan, tapi ada yang memang dia berubahnya di kuliah. Dan dia mengingat bahwa pesan-pesan kita mengingat tiga-tiganya. Jadi pesan-pesan kita itu yang bisa memotivasi, bisa membimbing dia ke jalan lebih baik, itu penting dalam. Jadi mungkin tanggapan saya seperti itu. Oke, ada lagi yang perlu kita diskusikan? Kalau tidak ada, kita closing dulu, kan? Sudah, ya? Oke, nanti closing ibu kepada dia. Saya menyampaikan salam satu saja dari demikian ulasan singkat Bapak Ibu tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah yang kita laksanakan pada hari ini 6 Juni 2024, ya, dari jam 9 sampai jam 11 di Laboratorium Pendidikan Agama Islam SMK Negeri 1 Biru. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi, kita kolaborasi dalam sharing pemahaman dalam acara ini. Saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri kita yaitu yang telah mempresentasikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Martonis SPDI MSOS-GF, dan selanjutnya terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah mengikuti presentasi Bapak hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas baik salah gila maupun nama. Saya ikuti dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop.